Gadis itu tercengang menemukan suaminya yang memanjakannya tanpa batas sejak dulu. Di malam hari, dia berubah menjadi bos mafia, sedang menghukum para penjahat yang pernah mengganggunya. Gadis yang ketakutan, secara tidak sengaja mengeluarkan suara. Setelah Presdir melihat istrinya, dia segera mengganti wajahnya dengan ekspresi lembut, berlari mendekat untuk menghiburnya. Tetapi gadis itu secara naluriah menghindar, takut membuat istrinya kotor. Dia buru-buru mengelap tangannya yang berdarah. Istri yang hamil, tidak bisa mencium bau darah, segera membawa istrinya kembali ke kamar, menidurkannya. Sebulan yang lalu, Presdir masih dalam keadaan koma. Dokter mengatakan bahwa selama ada rangsangan di area itu, dia bisa terbangun. Untuk itu, nenek khusus mencarikan pengantin baru untuknya. Gadis itu bekerja keras sepanjang malam. Namun Presdir tetap terbaring tanpa reaksi. Saat dia mulai meragukan cara yang dilakukan, suami tiba-tiba menarik lengannya. "Siapa kamu?" "Saya adalah pengantin pengganti untuk mengusir kesialanmu. Pergi. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Pria pertamaku. Bahkan tidak ingin melihatku." Gadis itu pergi dengan sedih dari rumah ini. Suami melepas penutup matanya, melihat sehelai yang terkena darah di tempat tidur. Baru menyadari bahwa ini adalah yang pertama bagi gadis itu. 1 bulan kemudian, gadis itu diperiksa dan dinyatakan hamil 3 bayi. Dokter berkata bahwa dia dalam keadaan lemah. Harus segera disuntik untuk menjaga kehamilan. Untuk melindungi anak-anak. Gadis itu hanya bisa pergi ke meja depan untuk membayar. Namun, perawat memberitahunya, Kari tidak punya sepeser pun. Dia jelas baru saja menerima beasiswa bulan lalu. Setelah menelepon baru tahu, ayahnya telah memindahkan semua uangnya. Menganggap bahwa dia, sebagai seorang gadis, bersekolah, sama sekali merupakan pemborosan. Jika ingin mendapatkan kembali uang ini, harus pergi ke Hotel Imperium untuk mencarinya. Nenek memotong, "Ayah, sudah memutuskan untuk menjualnya kepada generasi kedua orang kaya. Melahirkan seorang anak akan memberi ayahnya 500.000. Mendengar bahwa pesta malam ini, tuanmu akan datang langsung ke sini." Wanita-wanita berkumpul, satu demi satu berdandan menor, berharap bisa mendapatkan perhatian dari Presdir. "Ini adalah putri saya, Xia Zichu. Inilah yang kau sebut tubuh subur." Dikatakan oleh sang master, itu benar-benar tidak mengenali yang baik dan buruk. "Tuan kamu, gadis ini adalah hadiah dari teman saya. Jika kamu benar-benar tertarik, biarkan dia menemanimu." "Siapa kamu?" "Saya adalah Zhao Dehai, pengusaha tambang dari Afrika Selatan. Berlian dari perhiasan keluarga Xie. Semua itu saya yang membiayai. Kualitas anggur malam ini tidak baik." "Tuan Mo, saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi." Presiden Meng tidak tahu tentang ini. Gadis ini adalah pengantin pengganti untuk mengusir kesialan. Juga dengan perhatian menutup matanya, tidak membiarkannya melihat pemandangan yang kejam ini. Setelah memberikan pelajaran pada mereka, dia mengingatkan gadis itu, ini bukan tempat yang seharusnya dia datang. Para wanita dari kalangan atas berusaha untuk naik pangkat. Bahkan mereka diam-diam memasukkan obat ke dalam minuman Presdir. Tidak lama kemudian, mereka merasa tidak nyaman. Asisten sebenarnya ingin mencari beberapa wanita untuk membantunya mendapatkan penawar. Namun, Presdir berniat pergi ke lantai atas sendirian dan memberitahu mereka untuk tidak mengizinkan siapapun naik ke sana. Namun asisten khawatir Presdir akan menjadi tidak berdaya. Jadi, mengingatkan gadis yang baru saja diselamatkan oleh Presdir. "Gadis, jangan takut. Saya adalah sopir yang mengantarmu. Ingat?" "Halo, bisakah saya membantu Anda? Kamu memiliki tubuh subur. Apakah itu benar?" "Oh, maaf. Saya seharusnya tidak begitu belak-belakan. Tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ikuti saya." Lalu membawanya ke kamar Presdir. Setelah 1 malam berlalu, Presdir langsung bertanya berapa harganya. Tidak peduli bagaimana gadis itu menjelaskan. Dia telah tertipu untuk datang ke sini. Namun Presdir tetap percaya. Dia menggunakan sesuatu untuk menarik perhatian. Karena ini adalah lantai khususnya. Orang biasa tidak bisa naik sama sekali. Kemudian mengambil tasbih yang dibawa, dikenakan di kaki gadis itu. "Jika kekurangan uang, gunakan ini. Bisa ambil kapan saja di rumahmu." "Selamat ya Non. Malam ini, tidak akan kekurangan uang lagi." "Aku tidak menginginkan ini. Saya mau kembali ke sekolah. Kamu urus ini dengan baik. Tuan Mo, ini semua adalah hakmu. Jika nenek kami tahu, kamu membuat Tuan Mo melanggar sumpah, pasti akan menjagamu. Pakaian ini semua baru. Pilihlah desain yang Anda suka. Semua bisa dibawa pergi." "Ah, saya lupa mengambil cek. Nenek sudah mengirim orang untuk mencari wanita itu. Jadi, jangan terburu-buru. Duduklah terlebih dahulu." "Bisakah saya tidak terburu-buru? Keluargamu sudah 5 generasi hanya punya 1 keturunan laki-laki. Jika menantu perempuan saya benar-benar hamil, maka itu harus disyukuri. Tuan Mo, silakan segera pergi ke rumah sakit." "Ananda, apakah kamu yakin ini anakku?" Wanita 3 bulan yang lalu bernama Xia Zichu. Sudah hamil 3 bayi. "Anak nakal. Kenapa kamu tidak khawatir sama sekali? Itu adalah menantu perempuan dan cicit saya." Wanita itu datang karena uang. "Siapa yang berhak masuk ke pintumu?" "Tuan Meng, Anda salah paham. Hari itu saya melihat Anda sedikit tertarik padanya. Memaksa dia untuk maju. Kemudian Anda memberikan cek kepadanya. Dia juga tidak mengambilnya.
Saya sudah memeriksa, dia hanya seorang siswa. Apa? Cepat bersihkan kamar terbaik. Bersihkan untuk menantu perempuan saya. Cepat pergi. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Tidak ada yang boleh menyakiti anak saya. Cepat kejar. Berani lari lagi? Pukul. Segera bunuh anak itu untuk saya. Ayah anak itu adalah orang besar. Dia kaya? Jika dia orang besar, bisa membiarkanmu terbuang di sini. Jangan berlambat-lambat. Segera pergi dariku. Gelang ini adalah miliknya. Tapi Tuan Mo mengatakan, saya bisa pergi ke rumah Mo untuk mencarinya. Kamu kira kamu itu apa? Jangan katakan bahwa dia tidur dengan Tuan Mo. Dia bahkan hanya mau melihatmu sejenak. Kuburan leluhur keluarga kita sudah mulai berasap. Apa yang saya katakan semua adalah benar. Gelang ini benar-benar milik Tuan Mo. Kamu belum pernah melihat barang bagus. Aku juga pikir aku orang desa. Ini hanya barang murahan seharga beberapa yuan. Kalau kamu hamil anak Tuan Sao, sekarang itu adalah kamar rumah sakit yang baik. Makan enak dan minum pedas. Aku dan ibumu harus menjagamu. Aku akan menjagamu selama masa karantina. Ikuti aku. Ya, jangan bermimpi. Dia orang yang sangat terhormat. Dia mungkin sudah melupakan saya. Siapa yang berani mengganggu orangku? Maka akan ada pertunjukan menarik selanjutnya. Klik tautan di kiri bawah untuk menonton kelanjutan yang menarik.